Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa, datangnya ini lautan cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA dimanapun berada. Kita kembali membahas aktivitas seputar Lajnah Imailah. Di mana lagi kalau bukan di program Lajnah Activity. Bersama saya, Hilda Nasria. Spesial edisi kali ini, saya akan menyiarkan dua aktivitas sekaligus yang diselenggarakan oleh pengurus Lajnah Imailah. Program dan kegiatan Lajnah Imailah semakin beragam. Kebutuhan untuk mengabadikan momen menjadi hal yang penting, serta peningkatan personil dokumentasi menjadi perhatian pengurus Lajnah Imailah untuk membentuk tim dokumentasi Lajnah baru. Pada awal Juni 2022, pelatihan broadcasting Lajnah berkolaborasi dengan MTA Indonesia menjadi langkah awal mewujudkan rencana tersebut. Tanpa menunggu lama, langsung saja kita akan bahas aktivitas yang pertama. Mengawali bulan Juni 2022, PPLI Bidang Humas bekerja sama dengan MTA Indonesia mengadakan kegiatan pelatihan dasar broadcasting televisi untuk Lajnah yang bertepat di Perpustakaan Nusrat Jahan dan dihadiri oleh 14 peserta. Dengan diantaranya 3 orang peserta yang berprofesi ibu rumah tangga, 3 orang pekerja, dan 8 orang mahasiswa. Pohon tauhid nyaris melaju, jika tak cepat turunnya wahyu. Tujuan dari pelatihan ini sesuai dengan amanat Busader. Jadi kita ingin bisa memiliki tim sendiri untuk meliput berbagai kegiatan Lajnah. Kemudian kita juga ingin ini menjadi tempat untuk anak-anak, untuk adik-adik bisa mengembangkan potensi terutama di bidang broadcasting. Jadi insya Allah pelatihan-pelatihan seperti ini akan terus kita adakan dan terus kita tingkatkan insya Allah. Meskipun persiapan pelatihan ini cukup singkat dan padat, tapi berkat izin dan karunia Allah Ta'ala, acara ini dapat terlaksana dengan baik. Kebetulan memang saya backgroundnya bukan dari broadcasting, jadi untuk detail-detail apa saja yang mesti kita kembangkan atau pelatihan bentuknya seperti apa detailnya itu saya kurang paham. Tapi alhamdulillah dari tim MTA Indonesia sendiri itu sangat membantu sekali. Jadi acara inti dari pelatihan ini dapat terlaksana dengan baik. Hari pertama pelatihan diisi oleh pembukaan doa yang dipimpin oleh Maulana Irfan Hafizur Rahman, dilanjutkan pengantar semangat dan nasihat tentang penghidmatan oleh Ibu Sadr Lajnah Imailah Indonesia. Informasi baik berupa video maupun narasi untuk MTA Lajnah Imailah Indonesia. Di samping itu tentu kita ketahui juga bahwa MTA harus terus meningkatkan performanya, harus juga memiliki kemampuan agar MTA yang nanti salah satunya program dari Lajnah Imailah juga semakin cantik, ya, semakin informatif dan semakin update. Ini menjadi sangat penting ya. Dan sedikit pengantar dan pengarahan dari panitia. Para narasumber yang sudah bersedia untuk mengisi di hari pertama dan hari kedua, dan para peserta yang sudah berkenan di pagi hari yang cerah ini untuk hadir, Masya Allah. Jazakumullah juga kepada para panitia yang sudah menyiapkan segala persiapan dari jauh-jauh hari. Mudah-mudahan acara dapat berjalan dengan lancar. Kemudian penyampaian materi tentang proses produksi televisi disampaikan kru Hudam MTA Indonesia melalui Zoom.
Materi yang diberikan adalah materi dasar tentang proses produksi sebuah program dalam televisi yang terbagi menjadi 3 tahapan. Di sini saya akan Materi pertama yaitu praproduksi yang disampaikan oleh Samsul Bahrin. Nah, jadi praproduksi adalah secara harfiah ya. Pra itu kan sebelum produksi, ya produksi. Jadi sebelum produksi. Nah, di sini yang namanya produksi adalah bagaimana kita mempersiapkan dimulai budgeting misalnya, penulisan naskah, ide kreatif sampai survei lokasi, terus blocking tempat, terus sampai mengasah kemampuan talent gitu, materi itu udah jelas. Nah itu, jadi di sana kita mengetahui, belajar bersama tentang tahapan-tahapan praproduksi sebuah tayangan, sebuah film seperti itu. Itu mungkin bisa sebulan gitu. Dari tahun 90-an gitu. Kemudian penyampaian materi tentang tahap produksi oleh Muhammad Taufik. Jadi produksi itu adalah suatu tahapan setelah praproduksi selesai tentang konsep program atau tayangannya, lalu produksi itu adalah proses syutingnya untuk menjadi sebuah tayangan itu sendiri. Di MTA sendiri, produksi itu terbagi 2 ya, ada produksi di indoor dan produksi di outdoor. Tahapannya sendiri kalau misalnya di indoor, kita biasanya sebelum untuk mulai syuting, kita set properti segala macam lah. Gitu. Dan untuk outdoor, ya kita biasanya persiapan alat aja yang mungkin untuk dibutuhkan itu apa aja. Atau misalnya kadang lumayan sering terjadi kalau Dan terakhir penyampaian materi oleh Mansur Muhammad Ramadan tentang tahap pasca produksi atau post production. Dari pasca produksinya adalah pasca produksi itu kalau di produksi sebuah film atau video itu adalah tahap terakhir, di mana setelah produksi atau pengambilan gambar selesai dilakukan, maka dilakukan editing, terus pengkoreksian warna, memberikan suara, sound, musik, dan animasi. Yang hasil akhirnya adalah video yang siap tayang. Memasuki hari kedua, acara diisi oleh praktek dari materi hari pertama, di mana para peserta dibagi menjadi 2 tim dan diberikan tugas untuk membuat tayangan dengan tema Baitul Afiat dengan menggunakan alat-alat yang disediakan oleh pengurus Pusat Lajnah Imailah Indonesia. Para peserta dengan semangat mengerjakan proyek tersebut. Para mentor yang terbagi ke dalam 3 tahapan produksi pun membantu menjelaskan kembali kepada peserta pelatihan. Terlihat para peserta dalam tim berbagi tugas, ada yang sebagai produser, sutradara, pembuat naskah, kameramen, dan editor. Pada pukul 15.30, alhamdulillah hasil proyek selesai dan dapat dipresentasikan di depan para juri, di mana para juri tersebut adalah narasumber di hari pertama. Ditambah dengan juri tambahan yaitu Maulana Irfan Hafizur Rahman selaku pemegang QC atau Quality Control di MTA Indonesia. Baik, kita lanjutkan ke tim berikutnya, yaitu kelompok B. Mangga silahkan dipresentasikan dulu seperti apa videonya. Kami dari kelompok B, judulnya Tour in Baitul Afiat. Temanya Baitul Afiat. Pesan, mari berkunjung ke Baitul Afiat. Sinopsisnya, faktanya belum banyak anggota Lajnah Imailah yang belum mengetahui fasilitas apa saja yang ada di gedung Baitul Afiat di Kemang Markas.
Assalamualaikum teman-teman Lajnah. Gedung Lajnah Imailah yang kini dinamakan Baitul Afiat sudah berdiri sejak tahun 1992 yang berlokasi di Kemang Markas. Gedung ini memiliki 2 bangunan yang terdiri dari gedung A dan gedung B. Gedung A memiliki 3 lantai yang di dalamnya terdapat ruang pertemuan, sebenarnya kalau misalnya penilaian ya, ngomongin penilaian, sebenarnya 2 hari itu belum terlihat sih. Maksudnya belum terlihat, kita belum bisa melihat bagus atau enggak gitu. Tapi minimal dari kemauan sendiri saya sih, dari effortnya mereka ya saya apresiasi gitu. Dari yang memang nggak tahu banget jadi tahu gitu, itu progres sih bagi saya tuh. Progres progres seseorang yang ingin mengetahui hal-hal baru itu bagi saya sih itu udah nilai positif tersendiri sih gitu. Kantor URT, kantor sekret PPLI, mungkin ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, dan itu juga saya sampaikan waktu pelatihan pas penilaian. Ya sejauh itu cukup lumayan bagus sih. Mungkin mereka juga sebelumnya dari beberapa peserta mungkin sudah ada punya basic ya, jadi cukup lumayan bagus. Di samping kanan perpustakaan ada guest house untuk tempat menginap para tamu yang berkunjung ke Baitul Afiat, baik Ahmadi maupun Gair Ahmadi. Jadi, bagi kalian yang ingin berkunjung ke Baitul Afiat, bisa menginap di sini loh. Yang belum pernah sama sekali berkecimpung di bidang ini dan hanya berlatih dalam 2 hari, menurut saya sih cukup oke, walaupun ya namanya juga 2 hari masih kurang lah untuk belajar seperti itu. Untuk hasil video pelatihan tim MTA RI pada hari ini. Setelah penjurian dan penetapan pemenang selesai, sesi kesan dan pesan pun menjadi highlight tersendiri, di mana salah satu peserta dari kelompok yang pada hari itu belum menang mengungkapkan unek-uneknya bahwa hasil video mereka kurang baik karena kurangnya kekompakan sesama anggota tim pada saat proses pembuatan video tersebut berlangsung. Gak bisa nerima masukan orang gitu. Jadi kadang kitanya bentrok gitu. Jadi kadang susah. Kekompakan dalam tim itu sangat penting dalam mewujudkan suatu program ataupun gagasan dalam program televisi. Kendala di awal mungkin karena kita tim ya, jadi harus menyatukan persepsi dengan beberapa kepala itu makan waktu yang cukup lama. Pemikiran orang-orang ya yang inginnya A, yang satu inginnya B, yang satu inginnya C. Saya juga inginnya begini gitu. Kemarin saya ditunjuk sama anggota sebagai editor. Deg-degan sih, apalagi kemarin waktu buat ngeditnya sedikit ya. Jadi kayak wah kekejar nggak ya ini ngeditnya gitu. Tapi untungnya ditambah waktu sih sama panitia kemarin buat ngedit, akhirnya selesai juga. Jadi ya saya ambil aja ilmunya. Jadi saya melupakan kendala-kendala saya, tapi saya ambil aja ilmunya. Alhamdulillah, acara pun usai. Mudah-mudahan dari pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi penghidmatan di bidang broadcasting televisi, serta menemukan dan mengasah talenta baru. Menarik banget ya, menyenangkan, sangat seru karena kebetulan kan dari berbagai kalangan ya, dari yang muda sampai ada ibu-ibu juga. Pelatihan ini merupakan salah satu wadah untuk memunculkan
bakat-bakat dari individu-individu yang mungkin sebenarnya dia nggak tahu nih kita punya bakat apa ya, tapi dengan adanya pelatihan ini, oh ternyata aku berpotensi nih di bidang ini gitu ya. Jadi banyak banget materi, apalagi teorinya ya, materi-materi itu bisa saya ambil banget itu. Banyak segitu, kenal dari anggota dari cabang lain kayak gitu, yang saya terbiasa di ibu rumah tangga, kenal dengan cabang kita aja di sekitar kita, tapi kenal dengan cabang-cabang lain melalui ini juga bisa. Harapannya semoga tahun berikutnya diadakan lagi pelatihan seperti ini, dan juga dengan yang peminat peserta yang lebih banyak lagi. Mungkin perlu ada lagi scout talent-talent baru gitu, atau apa ya, yang udah ada itu tinggal diasah kembali gitu. Jadi benar-benar membikin sebuah program gitu untuk pemirsa. Jadi mungkin kedepannya bisa diadakan kembali. Yang sudah berlatih jangan berhenti, jadi bisa terus latihan, karena kuncinya memang cuma pengalaman aja, harus sering berlatih. YouTube juga banyak, kita bisa lihat tutorial gimana cara ngedit dan segala rupa. Jadi kita harus terus berlatih untuk bisa jadi lebih bagus lagi. Jadi mudah-mudahan ilmu-ilmu yang sudah didapat selama 2 hari pelatihan ini dapat bermanfaat dan tentunya dapat dipraktekkan, dapat diamalkan di dalam kegiatan di cabangnya masing-masing, dan juga mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan bisa juga berkontribusi untuk Indonesia secara luas melalui MTA Internasional ini. Jadi mudah-mudahan dari PPLI, kemudian dari MTA Pusat, dari MTA Indonesia pun kita bisa terus bekerja sama, berkhidmat bersama, dan menghasilkan regenerasi-generasi baru yang lebih baik lagi. Nah, pemirsa, demikianlah acara pelatihan broadcasting untuk Lajnah yang berjalan dengan sukses. Meskipun persiapan acara ini cukup singkat, namun berkat izin dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Semoga tujuan dan harapannya dapat tercapai juga ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, kita beralih ke aktivitas selanjutnya. Sesuai dengan arahan Huzur Ayyadallahu Ta'ala binasrihil aziz, pengurus pusat Lajnah Imailah bidang Sekretaris Tarbiyat bersama dengan Sekretaris Nasirat mengadakan acara pentingnya ketaatan dan kecintaan kepada Khalifah untuk anak-anak. Kabarnya, kegiatan ini dikemas dengan permainan yang seru dan menarik. Seperti apa antusiasme para peserta dalam mengikuti kegiatan tersebut? Mari kita simak bersama tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik Nasirat. Pada tanggal 18 Juni 2022, PPLI mengadakan kegiatan dengan tema menanamkan ketaatan dan kecintaan Nasirat kepada Khalifah loh. Tujuan dari acara ini merujuk pada arahan Huzur Ayyadallahu Ta'ala binasrihil aziz untuk menanamkan rasa cinta terhadap Khalifah Ahmadiyah kepada anak-anak. Okay, Allah Ta'ala bless you. Acara dilaksanakan di Perpustakaan Nusrat Jahan dan diikuti oleh 20 perwakilan adik-adik Nasirat dari 4 cabang, yaitu Sindang Barang, Depok, Bogor, dan Kemang. Di sana, mereka mengikuti serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan tema Khalifah. Dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, janji Nasirat, dan tidak ada sekutu baginya, nazm, dan sambutan oleh Ibu Sekretaris Isya'at. Anak-anak Nasirat yang sangat kami sayangi, selamat datang di Perpustakaan Nusrat Jahan. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh beliau kepada kita semua. Dari sekian banyak, ada 4 yang akan Ibu sampaikan. Antara lain adalah taati para khalifah
seutuhnya, sepenuhnya. Jadi sabda-sabda yang disampaikan oleh para khalifah harus kita taati sepenuhnya, ya. Kemudian pesan beliau juga harus tepat waktu sholat. Jadi pada saat azan berkumandang kita harus segera sholat. Kemudian juga anak-anak terutama beliau ingin supaya anak-anak dari kecil sudah berkata dengan jujur, dia tidak boleh berbohong, ya. Dan penuh doa dalam keseharian kita. Semoga dengan kita mengikuti program ini, anak-anakku juga semua semakin mencintai para khalifah dan tentunya itaat ya terhadap semua sabda-sabda para khalifah. Nah, kita memasuki acara utama nih adik-adik, yaitu materi tentang menanamkan ketaatan dan kecintaan nasirat kepada khalifah. Yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menanamkan ketaatan dan kecintaan kepada khalifah. Khalifah hadir untuk meneruskan atau melanjutkan perjuangan Nabi untuk mengajak kita semua ada pada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah materi usai, selanjutnya ada game seru nih adik-adik. Tujuan dari games ini adalah untuk meningkatkan kecintaan adik-adik kepada khilafat dengan cara yang menyenangkan. Games pertama yaitu ular tangga. Coba baca doa sebelum makan. Pertanyaannya, keluar dari masjid sebaiknya menggunakan kaki sebelah kanan. Salah. Ya, salah. Kalau benar yaitu sebelah kiri. ya, kalau salah mundur lagi deh ya kayak. Iya. Naik. Yeay. Coba pertanyaannya apa? Baca doa sebelum makan. Coba. Betul kan Dara? Bebas dari fitnah. Ada juga permainan menyusun nama khalifah. Tidak merusak buku, tidak mengacak-acak rak buku. Jangan kasih clue ya, kalau punya tahu ya. Udah ya, diangkai dulu. Cari ini. Coba ada gak? Dan yang terakhir, games ranking 1. Soalnya ada 15. Nah, 10 soal itu gamesnya benar salah. Benar atau salah, rukun iman terdiri dari atas 5 perkara. 1, 2, 3. 5 ya. 5 ya. Khalifatul Masih adalah penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1, 2, 3. Ayat Allah Ta'ala binasihil aziz berfokus pada rasa sakit setiap Ahmadi. 1, 2, 3. Peringatan Hari Khilafah pada tanggal 26 Mei. 1, 2, 3. Yuk, diangkat. Salah satu bentuk ketaatan dan kecintaan harus dibuktikan melalui amalan. Benar atau salah? 1, 2, 3. Rara, oke, yang lain boleh keluar. Wah, tinggal 2 besar. Wow. Siap. Salah satu bentuk ketaatan dan kecintaan kepada khalifah. Supporternya mana? Ayo, ya. Sabiha. Sabiha duluan ya, Pumuti ya. Sabiha yang menjadi ranking 1. Barak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai sudah seluruh rangkaian acara.
dan para peserta pun begitu antusias mengikutinya. Harapannya, semoga ketaatan dan kecintaan kepada khalifah dapat terus tertanam indah. Seindah mata berbinar yang terpancar dari wajah lugu mereka. Amin. Sangat menyenangkan. Kalau saya sih menarik, seru dan mengasihkan. Semangat belajar tentang Khilafah Jamaat Ahmadiyah. Seru, menyenangkan, dan menambah ilmu pengetahuan tentang jemaat. Walaupun mandi paginya malam. Iya sih, memang itu ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa bertemu lagi, bermain lagi bersama. We love you, Huzur. We love you. We love you, Huzur. Pemirsa MTA, telah kita saksikan 2 aktivitas Lajnah Imailah pada episode kali ini. Tetap saksikan dan nantikan program Lajnah Activity berikutnya di channel kebanggaan kita semua, MTA Indonesia. Saya Hilda Nasria beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.